Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT Era Digital Media Tbk atau dengan kode saham AWAN, di mana untuk sektornya yaitu teknologi dan untuk kegiatan usahanya yaitu penyedia jasa layanan konten, mobile game dan OTT religi yang didistribusikan oleh perusahaan telekomunikasi, jasa konten SMS premium dan aktivitas perusahaan holding, teman-teman. Kemudian untuk saham yang ditawarkan yaitu sebanyak-banyaknya 750 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp10 dan atau mewakili sebanyak 21,83% daripada modal dan disetor penuh, teman-teman. Kemudian untuk nilai emisi atau dana yang didapat dari dana IPO-nya yaitu sebesar 82,5 miliar, teman-teman. Dan untuk struktur pemodal dan pemegang saham terakhir, jika kita lihat di sini sebelum IPO, maka PT Rajati Alia Capital memiliki kepemilikan sebesar 99,9% dan Unica Rima sebesar 0,01%, teman-teman. Dan sedangkan setelah IPO, maka di sini struktur kepemilikan sahamnya berubah menjadi PT Rajati menjadi 78,16%, Unica Rima sebesar 0,01%, lalu kemudian masyarakat sebesar 21,83%, teman-teman. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya, jika kita lihat di sini, yang pertama yaitu 80% itu akan disalurkan perseroan untuk penyetoran modal pada PT Era Awan Digital atau EAD, dan sekitar 20% itu digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu pembayaran gaji, kesejahteraan karyawan, sewa kantor, dan juga lain-lain, teman-teman. Dan untuk rencana penggunaan dananya ini dapat dikatakan standar ya, teman-teman. Kemudian untuk keterangan mengenai entitas anak di sini tadi PT Era Awan Digital, yaitu PT Awan ini memiliki persentase kepemilikan sebesar 99,99% ya, teman-teman. Dan untuk tahun pendiriannya sendiri pada tahun 2020 dan untuk tahun mulai investasi perseroannya itu di tahun 2022, teman-teman. Kemudian untuk persentase kontribusi entitas anak terhadap perseroan, PT Era Awan Digital ini memiliki kontribusi kepada Awan sebesar 19,78%, teman-teman. Artinya seluruh total pendapatan daripada Awan ini 19,78%-nya ini berasal dari PT Awan Era Digital ini, teman-teman. Kemudian untuk data ikhtiar keuangan pentingnya di sini dapat kita lihat untuk laporan posisi keuangan konsolidasinya. Jika kita lihat di sini untuk jumlah asetnya ya, teman-teman, di bawah sini dari tahun 2019 ke tahun 2022 itu selalu bertumbuh ya, teman-teman, di mana di sini 2019 PT Awan ini memiliki aset sebesar 6,4 miliar, kemudian di tahun 2020 15 miliar, di tahun 2021 menjadi 17 miliar, dan di tahun 2022 menjadi 28 miliar, teman-teman. Nah, untuk liabilitasnya sendiri atau hutangnya sendiri di tahun 2019 ini memiliki hutang sebesar 3,3 miliar, kemudian di tahun 2020 8,1 miliar, di tahun 2021 menjadi 10,075 miliar, dan di tahun 2022 itu turun menjadi 3,6 miliar, teman-teman. Kemudian untuk ekuitasnya di tahun 2019 itu memiliki nilai ekuitas sebesar 3 miliar, kemudian 7 miliar di tahun 2020, 7,7 miliar di tahun 2021, dan di tahun 2022 itu menjadi 25 miliar, teman-teman. Artinya di sini untuk nilai ekuitasnya bagus ya, teman-teman, terus bertumbuh, dan untuk nilai hutangnya juga bagus, teman-teman, karena di tahun 2021 ke tahun 2022 hutangnya turun menjadi 3,6 miliar, teman-teman. Kemudian apabila jika dilihat dari rasio hutang liabilitas per ekuitasnya ini dapat dikatakan aman ya, teman-teman, di mana di sini ekuitasnya ini jauh lebih besar ketimbang nilai liabilitasnya, teman-teman. Kemudian untuk laporan laba rugi komprehensif lain dan konsolidasi, jika kita lihat di sini dapat disimpulkan bahwa Awan ini mengalami kenaikan dalam laba komprehensif ya, teman-teman. Di mana di tahun 2019 ini labanya PT Awan ini dapat membukukan laba sebesar 3,2 miliar, kemudian di tahun 2020 itu naik menjadi 7 miliar, kemudian di tahun 2021 naik kembali menjadi 9,3 miliar, dan di tahun 2022 itu menjadi 11,6 miliar, teman-teman. Artinya kinerja daripada PT Awan ini selalu bertumbuh ya, teman-teman. Artinya ini bagus, teman-teman. Kemudian untuk kebijakan dividennya, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi Perseroan berencana itu membagikan berkisar 0 sampai dengan 25% dari tahun buku 2023, teman-teman,
di tahun 2023 berdasarkan tahun buku tahun 2022, teman-teman. Artinya untuk rencana pembagian dividen ini baru akan terlaksana di tahun 2023 karena menggunakan tahun buku di tahun 2022, teman-teman. Kemudian apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham, teman-teman. Kemudian untuk valuasi daripada PT Awan sendiri, jika nantinya Awan terbit di bursa saham kita di harga tertingginya yaitu di 110, maka Awan ini memiliki book value sebesar Rp31 ya teman-teman. Kemudian untuk PBV-nya itu sebesar 3,5 kali teman-teman. Artinya untuk PBV-nya ini sudah mahal ya teman-teman. Karena di sini PBV yang bagus adalah PBV yang di bawah 1 teman-teman. Dan PT Awan ini memiliki PBV sebesar 3,5 kali teman-teman apabila nantinya Awan ini terbit di harga tertingginya di 110 teman-teman. Artinya ini sudah mahal teman-teman. Kemudian untuk nilai PER-nya sendiri itu di Rp32, 32 kali maksud saya. Dan di sini juga untuk PER-nya sendiri ini masih kurang bagus ya teman-teman. Karena PER yang bagus itu sebaiknya itu di bawah nilai 15 kali ataupun untuk saham IPO di bawah 20 kali itu masih cukup bagus teman-teman. Kemudian untuk DER-nya sendiri ini sangat aman ya teman-teman, hanya di 3,3%, di mana indikasi DER yang bagus itu adalah di bawah 100% teman-teman. Nah, sedangkan Awan ini saat listing nanti setelah adanya perubahan kepemilikan saham dan juga penambahan dana IPO, maka DER-nya ini atau debt to equity ratio atau hutang terhadap ekuitasnya itu menjadi hanya 3,3% teman-teman. Artinya ini sangat bagus teman-teman. Kemudian untuk ROE-nya sendiri ini untuk saat listing nanti Awan ini memiliki ROE sebesar 10% dan ini artinya bagus teman-teman karena ROE yang bagus itu minimal di atas 8%, sedangkan di sini saat listing nanti Awan memiliki ROE atau return of equity itu sebesar 10%, begitu juga dengan ROA-nya teman-teman. Atau return of asset-nya sebesar 10%, ini juga dapat dikatakan bagus karena ROE yang bagus itu minimal adalah di atas 5% teman-teman. Kemudian untuk nilai EPS-nya ini sendiri masih cukup kecil ya teman-teman, hanya di 3,3 rupiah teman-teman. Artinya masih cukup kurang bagus teman-teman. Nah, kesimpulannya dari valuasi yang dapat kita lihat dari data ini, maka dapat disimpulkan bahwa Awan ini sudah memiliki nilai value yang cukup mahal ya teman-teman. Karena nilai PBV-nya itu di atas 1 atau sebesar 3,5 kali. Akan tetapi untuk kinerjanya memang cukup bagus ya teman-teman. Apalagi kemudian di sini ditambah dengan rasio hutang yang sangat aman teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya yang pertama di sini untuk rencana penggunaan dananya itu standar. Kemudian untuk nilai asetnya itu terus bertumbuh. Kemudian laba usaha juga terus naik. Artinya ini bagus ya teman-teman untuk nilai aset yang terus bertumbuh dan juga laba usaha terus naik ini artinya bagus, perusahaannya artinya kinerjanya semakin bertumbuh. Kemudian untuk DER-nya ini setelah nantinya IPO dan ditambahkan dana IPO, maka DER-nya ini sangat aman ya teman-teman. Kemudian untuk nomor 5, valuasi tergolong mahal karena PBV di atas 1. Dan yang keenam yaitu PER-nya kurang bagus. Dan nomor 7 itu ROE dan ROE-nya itu bagus teman-teman. Akan tetapi untuk earning per share-nya itu masih cukup kecil teman-teman. Jadi dari kesimpulan secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa secara valuasi harga memang Awan ini cukup mahal ya teman-teman, atau mahal teman-teman. Akan tetapi secara kinerja ini dapat dikatakan cukup bagus teman-teman. Adapun kemudian apakah Awan ini akan masuk ke daftar efek syariah, saya sendiri belum bisa menyimpulkan, saya juga belum tahu. Nanti kita tunggu pengumuman resminya apakah kemudian Awan ini masuk daftar efek syariah atau tidak teman-teman. Mungkin untuk keputusan beli juga teman-teman selalu saya ingatkan untuk membaca-baca kembali, kemudian riset-riset kembali apakah Awan ini layak untuk dibeli atau tidak teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, data-data yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.